We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kita akan memperbaiki sebuah water heater ya. Ini proses penjemuran. Ini lanjutan video yang sudah kami upload. Tinggal melakukan proses penempelan. Ini nanti kita tempel mempergunakan epoksi ya. Berhubung ini bocornya besar, ini ya lumayan besar gitu, bukan cuman sekedar kayak pori aja gitu ya, ada bolong. Nah, sebelum kita ini debunya kita bersihin dulu dah, kotoran-kotoran halusnya dengan mempergunakan kain bersih, karena tangan kita tuh untuk jenis water heater yang buatan Vietnam ini nggak muat, ini tangan kita masuk ke dalam, jadi mau nggak mau kita pakai seperti itu. Oke, jika sudah merasa bersih, kita persiapkan bahan-bahannya. Intinya jangan sampai ketinggalan ada debu ya, supaya epoksinya nanti benar-benar merekat. Tuh masih kelihatan ada debu halus. Oke, ini berhubung bocorannya agak lumayan gede ya, kita pergunakan dulu deton, ini lem besi yang dicampur untuk menyumpal, untuk menempel utama sebelum dikasih epoksi. Kita kasih dulu dempul, dianggap kayak di dempul gitu aja pakai ini. Kecuali kalau bocornya hanya rembes gitu ya, atau berpori doang ya, kita bisa langsung pakai epoksi. Karena ini bocornya benar-benar bolong, di dalamnya kelihatan, kita pergunakan ini dulu. Selain ini juga nanti kita sebelum kering, kita bantu dengan serat fiber gitu ya, jadi double ya kekuatannya, insya Allah kuat. Nanti kita butuh seperlunya aja ini ya, kita gunting, kita rekatkan sebelum lem besinya itu kering gitu ya. Nah, ini epoksinya yang campur ya, Propan kita mereknya, banyak ada di material. Ini nanti kita diaduk di sini, campurkan. Oke, sambil kita mempersiapkan bahan-bahannya, kita panaskan dulu dia punya tabung heaternya ini, yang fungsinya nanti untuk melumerkan dia punya epoksinya ya, karena begitu udah dicampur itu nanti epoksi diaduk gitu tuh kan kental ya, kental sekali. Jadi supaya bisa mengalir kayak itu tuh kita dasarnya itu tabungnya tuh harus posisi dalam keadaan hangat. Api kecil aja, kita setel di api kecil, yang penting tabungnya itu menjadi hangat aja gitu, untuk mempermudah ngalirnya epoksi. Oke, sambil menunggu ini dipanasin
Ya kira-kira dengan api kecil 10 menit lah atau 5 menitan gitu ya. Yang penting mah berasa hangat ini tabungnya. Nah ini udah mulai ada hangat tabungnya. Apinya kecil sekali ini. Sengaja kami kecilin aja biar merata ya. Oh, apinya kelihatan nyala kecil ya. Oke, sambil nunggu itu kita aduk dulu ini dua bahan epoksi ini. Diaduk di satu wadah. Secukupnya aja 1:1. Nah, ini yang sudah diaduk ya harus sampai putih begini. Nanti kalau udah diaduk sampai rata nih, ini putih begini, ini kan agak lengket kental gitu ya. Nanti akan mencair sendiri ketemu dengan yang akan dilemnya itu panas atau hangat gitu. Jadi nanti akan mengalir sendiri mengikuti arah yang kita arahkan. Oke, setelah kira-kira panas atau ya hangat lah tabung ini, kita tuangkan epoksinya, biarkan sampai habis semua epoksi yang udah kita aduk rata tadi. Yang tadinya warna putih sekarang begitu tabungnya karena hangat akan menjadi bening ya. Kita arahkan ke posisi di mana yang mencurigakan letaknya kebocoran. Ini maaf dari kita mempergunakan satu tangan dan kami juga tidak bisa ngesot bagian dalamnya. Yang jelas mah ini epoksi yang sudah masuk kita arahkan sambil dilihat gitu ya, diarahkan sambil dilihat arahnya kemana gitu. Terutama bagian-bagian yang sudah ketahuan yang mencurigakan letak kebocorannya. Kita arahkan ke area situ. Kita bisa sambil melihat ke posisi dalam untuk mengarahkannya ya. Itu nanti akan ngalir sendiri sesuai arahan kita gitu kan. Nah, ini daerah-daerah yang rawan ya, rawan bocor udah kita epoksi dari 2 pipa itu. Lalu di bagian yang sudah jelas ada korosi, ini yang sudah dikasih kami deton dulu, lem besi dan fiberglass. Ini sudah ketutup semua. Serta sambungan-sambungan yang istilahnya mencurigakan kita udah lapisi dengan epoksi. Cuman tinggal ngarahin aja ketika udah epoksi dituangkan, kita sambil ditengok ke dalam, kita arahkan kemana lajunya epoksi sesuai arahan kita. Nah, ini udah ketutup semua. Ini baik, sekarang ini kita tinggal uji coba dari unit water heater yang selesai ditembel dengan epoksi ya. Ini dari proses penembelan tersebut sudah didiamkan lebih dari 7 jam. Minimal didiamkan dulu 6 hingga 7 jaman, tapi ini kami udah lebih dari 7 jam ya. Oke, kita sekarang proses pengetesan dengan memasangkan dulu elemennya supaya di area sini tidak ada kebocoran. Elemennya kita pasangkan dulu supaya sealnya bisa menutup di area sini.
Ini ada 4 baut, kita pasangkan. Oke, elemennya sudah terpasang. Kita uji coba. Kita tes dulu ini tekanan airnya, kita tengok. Wah, deras sekali ini, kita mempergunakan pompa pendorong. Oke, kita tutup, kita konekkan dulu ke line in-nya ya. Oke, kita buka, biarkan air mengisi ke tabung heater ini hingga keluar dari line out ini. Ini airnya sudah keluar. Kita tutup aja mempergunakan fleksibel yang sudah didok juga ujungnya. Kita tutup dulu supaya tidak nyiprat. Oke, line out-nya kita tutup dulu. Oke, sudah kencang, kita kasih tekanan. Siap kita pantau apakah masih bocor. Yang kemarin waktu yang di-upload waktu pengetesan kebocoran, begitu dibuka air di sini bocor semua, udah deras banget kebocorannya. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada, tekanan air yang sama sekali, tidak ada kebocoran. Dari seal ininya juga bagus, udah langsung klop. Tidak ada rembes sedikit pun, udah oke. Oke lah, kita lebih yakin lagi, kita lap dulu. Ke lantai-lantainya juga kita lap. Kalau ada rembes sedikit pasti ya lantainya basah. Oke, ini pengetesan ini tanpa dikasih arus listrik terlebih dahulu ya. Jadi heaternya tidak berfungsi, hanya pengetesan tekanan saja. Nah, nanti untuk pengetesan yang mempergunakan listriknya mungkin nanti di rumah customer ya. Bisa Anda lihat nanti untuk pengetesan setelah dirakit, dipasang di rumah customer. Setelah dikasih elemennya difungsikan, apakah masih tetap bocor atau tidak, karena ini airnya masih air dingin ya, air biasa. Kita lihat nanti di video yang akan datang. Maka dari itu jangan lupa, bagi yang baru bergabung atau bagi Anda yang sudah melihat video ini dan ingin tahu video yang berikutnya pengetesan dikasih arus listrik, jangan lupa like,
subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya video berikutnya pengetesan dikasih arus listrik ini water heater apakah masih bocor hasil penempelan tersebut di video yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.